Waktu internasional membagi manusia itu dalam 24 jam. 8 jam habis untuk istirahat tidur. Itu pesan dari dokter, pakar kesehatan medis yang memperhatikan fisik manusia. 8 jam habis untuk bekerja. Kantor, ASN, BUMN, swasta dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Berapa yang tersiksa? Yang tersisa untuk kita hanya tinggal 8 jam. 8 tidur, 8 kerja, 8 untuk manusia dan interaksi sosial. Dari sekian jam itu berapa yang kita pakai untuk diri kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala? Dulu orang waktunya tidak terlalu banyak habis. Tetangganya di depan rumah berjumpa di surau langgar musola. Sekarang berapa sahabatnya yang ada di Facebook, Instagram, Twitter, grup WhatsApp? Berapa grup yang ada di handphone? Berapa waktu yang habis untuk orang lain? Kita terlalu memikirkan orang sampai kita lupa pada diri sendiri. Maka ada ungkapan waqfah ma'an nafsi, sejenak bersama jiwa kita. Sejenak, sesaat berikanlah untuk diri kita sendiri. Maka sesibuk-sibuk orang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, kalau kau sudah dipanggil untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, tinggalkan bisnismu, tinggalkan gedung kantormu, tinggalkan kelasmu, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah mengingat Allah. Wadarul bai', tinggalkan jual beli, matikan handphone, offkan hubungan dengan manusia, bangunlah hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai mendengar suara azan, maka anggaplah itu tiupan sangkakala, panggilan malaikat untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lagi bercerita kepada manusia, maka dengarkan suara itu baik-baik dan jawab baik-baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Camkan dalam hati, tancapkan ke tangkai jantung, kepikiran, jawab dengan lisan, iyakan dengan hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kuatkan dalam hati, kami tidak menyembah hantu, tidak menyembah binatang, tidak menyembah pokok kayu, tidak menyembah batu, tidak menyembah berhala. La ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang yang paling bakhil, orang yang ketika disebut namanya tak mau berselawat kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala salah. Bukan engkau yang salat. Kalau bukan karena pertolongan Allah, tak mungkin kau salat. Maka katakan la haula wala quwwata illa billah. Hayya alal falah. Pedagang dengan sukses bisnisnya, pengusaha dengan sukses usahanya, penguasa sukses politiknya, tapi dia tetap berkata la haula wala quwwata illa billah. Diulang lagi dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang besar itu Allah, engkau kecil, engkau tak ada apa-apanya, tak ada daya, tak ada upaya. La ilaha illallah. Ulang lagi untuk menguatkan dalam hati, la ilaha illallah. Karena ada orang yang menyembah dirinya sendiri. Aku yang paling hebat, aku yang paling berkuasa. La ilaha illallah. Tidak ada engkau, yang hanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditutup dengan doa wasilah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Biarkan mereka mengatakan engkau sombong. Kenapa tak mau kuajak bicara? Waktuku sudah banyak habis bicara dengan kau. Biarkan mereka mengatakan kenapa kau
setelah ikut pengajian ini melupakan teman-teman, waktuku sudah terlalu banyak untuk kalian. Kapan lagi aku bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Toh pada akhirnya aku akan mati, kalian juga tidak akan ikut bersama aku. Itba'ul mayyita salasun, yang mengikut mayat itu cuma 3. Maluhu, hartanya ikut mengiring, tapi hanya sampai pelataran parkir. Ahluhu, istrinya ikut mengiring, tapi hanya sampai ke pemakaman. Itu pun perempuan tidak dianjurkan untuk mengantar ke pemakaman. Mereka di rumah. Setelah itu mereka menangis. Habis iddahnya dia akan menikah dengan laki-laki lain. Kuatkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambillah air wudu. Di saat tangan disiram air, pada saat itu tanamkan bahwa dosa-dosa tanganku lepas. Di saat air masuk ke mulut, kumur-kumur, ke hidung, istinsyak, istinthar, saat itu lepas dosa-dosa mulut, lepas dosa-dosa lidah, lepas dosa-dosa hidung. Di saat air disiramkan ke wajah, lepas dosa-dosa biji mata, lepas dosa-dosa muka. Di saat air disiramkan ke tangan, lepas dosa-dosa tangan dari celah-celah jari-jari tangan. Di saat air mengusap kepala, lepas dosa-dosa kepala. Di saat air mengusap ke telinga, lepas dosa-dosa telinga, mendengar yang tak diridhai Allah. Di saat air menyiram kaki, lepas dosa-dosa kaki. Begitulah hakikatnya, begitulah ditanamkan dalam hati. Maka tidak boleh berbicara saat berwudu. Jangan lagi berbicara menjawab sambutan handphone saat berwudu. Sudah cukup banyak waktu ini habis untuk manusia. Kapan lagi kita bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Setelah itu hadapkanlah wajah ke kiblat, berdoalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Aku silap ya Allah, aku salah ya Allah, tapi aku balik bertaubat kepadamu. Wa ja'alni minal mutatahhirin. Pikiranku selama ini salah, lidahku salah, mataku salah. Hari ini aku mensucikan diriku. Wa ja'alni min ibadikas shalihin. Jadikan aku hambamu yang saleh. Karena hanya orang-orang soleh saja yang akan menghadap Allah dengan baik. Orang-orang mati itu kalau ditanya Allah, mau kalian hidup lagi? Mereka menjawab, laula akhartani ila ajalin qarib. Kasih aku waktu sekejap, sejenak, sedetik, semenit. Fa asaddaqa, aku mau berbuat baik. Wa akum minas salihin, aku ingin jadi orang yang saleh. Maka Nabi Ibrahim mendoakan anaknya, Rabbi habli minas salihin. Dikabulkan Allah, dua-duanya saleh. Ismail saleh, Ishak pun saleh. Ishak punya anak Yakub, Yakub pun saleh. Yakub punya anak Yusuf, Yusuf pun saleh. Yusuf punya saudara Yahuza, Yahuza pun saleh. Keturunan yang saleh-saleh. Itu yang kita mintakan selalu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi melarang orang tasbih, menjarin jari jemari, dijalin jari jemari lalu membunyi-bunyikannya. Kenapa? Kenapa? Melalaikan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk ke dalam masjid, sempatkan. Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk. Hatta yusalli raka'ataini, salatlah 2 rakaat. Usalli sunnat tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Setiap masjid yang kita laksanakan salat, kita tempelkan kening ke lantai, dia akan bersaksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kawan-kawan, teman-teman yang sama ngopi, sama ngobrol, tertawa terbahak-bahak, sampai masanya mereka akan berhenti. Tapi tempat yang pernah kita tempelkan kening ke lantai, masjid, masjid-masjid, musola-musola, surau-surau, langgar-langgar di pinggir jalan tempat kita singgah, sempatkanlah menempelkan kening ke lantai. Dia akan bersaksi di hadapan Allah. Masjid-masjid ini nanti akan bersaksi bahwa orang ini pernah melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu sujud yang tulus ikhlas, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisi. Lalu kemudian sempatkan sholat qabliyah. Man shalla itsnatai asyrata raka'ah, siapa yang sholat 12 rakaat fil yaumi wal lailah, sehari semalam, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat dalam surga. Ini untuk menghibur orang yang tak punya uang membangun masjid. Man bana masjid, dan siapa yang bangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah,
dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Ada orang-orang kaya sempat membangun 99 masjid sebelum mati. Ada pejabat-pejabat yang sempat mendirikan masjid sebelum mati. Kita tak kaya, kita tak pula punya kekuasaan. Apa yang kita bisa bangun di atas muka bumi Allah? Jangankan rumah Allah, rumah kita sendiri pun tak selesai kita bangun. Tapi jangan berputus asa, jangan bersedih. Man shalla itsnatai asyrata raka'ah, siapa yang salat 12 rakaat, bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Allah bangunkan untuknya satu tempat di surga. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Selama ini kita tak laksanakan qabliyah ba'diyah ini karena kita diajarkan dari kecil ini hanya sholat sunat, dilaksanakan berpahala, dan dilaksanakan tak apa-apa. Kata tak apa-apa itulah yang membuat kita tak mau melaksanakan qabliyah ba'diyah. Coba robah mindset cara berpikir kita. Ini bukan masalah tak apa-apa, tapi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala.